Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 hingga 2.500 meter. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara di sela rangkaian acara KTT APEC 2024 di Peru. Anda masih di iNews Pagi bersama saya Galuh Pandu dan Cikal Multazam. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Diduga akibat arus pendek listrik, salah satu gedung tenan produk perawatan tubuh di Galaxy Mall Surabaya, Jawa Timur terbakar. Pengunjung pun panik dan berhamburan keluar mall. Kobaran api membakar bagian dalam gudang tenan produk perawatan tubuh di lantai 1 Mall Galaxy Surabaya, Jawa Timur. Asap tebal yang disebabkan kebakaran ini membuat panik para pengunjung hingga berhamburan keluar mall. Api berhasil dipadamkan petugas keamanan mall menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Petugas pemadam kebakaran langsung memeriksa lokasi gudang yang terbakar dan melakukan penyedotan asap. Kegiatan tiba-tiba konslet, terus apinya kan dilihat panelnya, terus akhirnya dinaikin lagi, terus ada percikan api di daerah gudang. Oh, itu yang terbakar gudangnya? Tumpukan apa itu? Ada kardus, sampah, gitu. Itu konter apa? Apa? Konter apa itu? Konter body shop. Usai dilakukan pemeriksaan dan penyedotan asap, petugas keamanan pun kembali membuka pintu mal setelah dinyatakan aman. Sebanyak 8 unit kendaraan damkar dari DPKP Kota Surabaya dikerahkan untuk penanganan kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ditinggal penghuninya pergi ke sawah, rumah warga di Blora, Jawa Tengah, ludes dilalap api. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Assalamualaikum, melapor kejadian kebakaran di Desa Keboan, Banjarjo. Hari ini 16 November, jam 11.34. Rumah seorang warga Dusun Kebohan, Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarjo, Blora, Jawa Tengah, ludes terbakar. Peristiwa terjadi pada Sabtu siang saat penghuninya sedang pergi ke sawah. Tidak ada korban jiwa, namun satu rumah beserta isinya ludes rata dengan tanah. Warga sempat panik karena takut menyambar rumah lainnya. Ya, berlarian, panik, membantu saling membantu menyelamatkan barang-barang masih bisa diselamatkan. Nah, itu yang terbakar satu rumah atau berapa? Kelihatannya 2 rumah. Ya, kronologinya karena nggak ada orangnya ke sawah semua, jadi langsung tahu-tahu orang warga itu cuma kebakaran, apa dari listrik, apa dari kompor gas, nggak tahu. Tahu-tahu sudah terbakar, sampai ada ledakan berarti kan mungkin dari kompor gas gitu Pak. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil tangki penyuplai dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga saat ini titik sumber api masih belum diketahui dan masih proses penyelidikan dari Polsek Banjarjo. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Peru dalam rangka KTT APEC 2024. Sebelumnya Presiden Prabowo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam General Luong Chong serta Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Thank you, sir. Prime Minister. How are you? Good to see you officially. Thank you. You've had a busy day. Thank you. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Kota Lima, Peru, Jumat waktu setempat. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela kunjungan kerja Presiden Prabowo dalam rangka konferensi tingkat tinggi KTT APEC 2024 di Peru. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Selandia Baru. Ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mempererat hubungan perdagangan bilateral, membuka pasar, serta mendukung keterlibatan Indonesia dalam forum-forum negara Pasifik.
Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Jenderal Luong Chong di Swiss Hotel Lima, Peru. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengatakan Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk mempererat proses ratifikasi Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dengan Vietnam. Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Jenderal Luong Chong atas pelantikannya sebagai Presiden Vietnam pada 22 Oktober 2024. Selain bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru dan Presiden Vietnam, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela KTT APEC yang berlangsung di Lima Convention Center di Lima, Peru. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Kanada. Prabowo menyoroti soal kerjasama yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh kedua negara, mulai dari perikanan, manufaktur, dan energi terbarukan. Presiden Prabowo membeberkan Indonesia memiliki banyak sumber energi terbarukan. Presiden Prabowo Subianto menjadi keynote speaker dalam acara APEC CEO Summit 2024 yang diselenggarakan di Grand Teatro Nasional Lima, Peru. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa persaingan antar negara selalu ada dan kesejahteraan hanya akan datang lewat perdamaian. Prabowo juga ajak negara-negara APEC untuk berkolaborasi dengan Indonesia dalam mengolah berbagai sumber daya yang ada. We have at the present geopolitical tension. But I am an optimist in the interests of humanity. I believe that the leaders of the great powers of the world, in the final analysis, will always opt for the common good. I believe that prosperity can only come from peace. Peace comes from understanding. Understanding comes from engagement and negotiation. I think together with Brazil and maybe with the Congo DRC, we have the potential to produce fuel from plants, and this, I think, will create a lot of opportunities because we will save a lot on foreign exchange. The funds will circulate within our own economy. Para pendukung timnas antusias mengikuti nonton bareng kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C antara Indonesia melawan Jepang. Ya, nobar yang diinisiasi RCTI Plus di Metropolitan Mall Cilengsi, Jawa Barat ini juga diisi sejumlah rangkaian acara menarik seperti Sport Dance Competition serta Meet and Greet bersama talent original series Vision Plus. RCTI Plus menggelar acara nonton bareng pertandingan sepak bola kualifikasi Piala Dunia 2026 zona ASEAN putaran ketiga Grup C antara Indonesia melawan Jepang di Metropolitan Mall Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nobar bertajuk Super Soul Sport Garuda di Dadaku menjadi langkah RCTI Plus dalam mendukung perkembangan olahraga di tanah air serta memfasilitasi para pendukung tim nasional untuk menyaksikan secara langsung ajang bergengsi ini. Tak hanya nonton bareng, ribuan pengunjung dan supporter timnas Garuda juga disuguhkan berbagai sajian hiburan seperti dance competition, games dan kuis, meet and greet talent Vision Plus, serta pentas musik yang diisi artis ternama Indonesia. RCTI Plus kita bikin event nobar ya dalam rangka kita mendukung antusias para pencinta sepak bola Indonesia dan pencinta pengguna aplikasi RCTI Plus juga gitu kan. Jadi kami membuat nobar di banyak tempat. Meski timnas Indonesia kalah dari Jepang 0-4 pada babak kualifikasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, namun dukungan para supporter tetap terus menggema.
Kedepan, RCTI Plus berkomitmen akan menghadirkan acara nobar serupa guna memfasilitasi masyarakat dan para pendukung timnas Indonesia berjuang di lapangan hijau. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Hujan deras ditambah buruknya saluran air membuat Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat banjir. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.